Resep telur gabus kentang buatnya gampang, bisa untuk dijual. Yang pertama-tama kita siapkan adalah kentang 200 gram atau 2 ons ya teman-teman. Ini kita kupas dulu, terus kita potong kasar ya teman-teman, potong dadu gitu karena ini mau kita kukus ya teman-teman. Jadi kentang ini terlebih dulu kita kukus. Kalau mau direbus juga boleh teman-teman, bebas. Ini sudah dikukus, ini kukusnya 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Nah, bahan selanjutnya adalah kentang yang tadi kita kukus itu kita masukkan ke dalam blender. Nah, habis itu kita tambahkan 1 butir telur ya teman-teman. Teman-teman, penggunaan bawang putih itu cukup 2 siung aja teman-teman ya. Kebetulan di sini bawang putihnya kecil-kecil jadi saya pakai 6 siung. Jadi kalau bawang putih Anda ukurannya besar, pakainya 2 siung aja teman-teman. Ini kita blender sampai halus ya teman-teman. Nah, setelah kita blender halus, tahapan selanjutnya adalah kita ambil wadah, terus kita tuang tadi kentang yang udah di blender sama telur itu teman-teman, kita blender sampai halus. Ini kita taruh di wadah. Jangan lupa ini kita tambahkan di sini ada garam setengah sendok teh sama roiko ayam setengah sendok teh. Kalau teman-teman mau menambahkan misalnya ajinomoto sedikit boleh teman-teman, tidak ditambahkan juga nggak apa-apa. Di sini saya memakai tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 200 gram ya teman-teman. Terus ya teman-teman, tipsnya supaya nanti adonannya itu bisa garing, renyah, saat menuang tepung tapioka atau tepung kanji ini kita menggunakannya secara bertahap ya teman-teman. Jadi jangan langsung dimasukkan semua tepung tapiokanya teman-teman, gunakan secara bertahap. Misalnya pertama itu 5 sendok, udah dimasukkan 5 sendok, kita adon seperti itu ya teman-teman. Udah rata, kita tambahkan lagi 5 sendok seperti itu ya teman-teman. Intinya takaran tepung tapiokanya itu sebanyak 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan ya teman-teman. Terus ini kita ulen dia itu sampai dia kalis, tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Jadi karena ini adonannya sudah berat, jadi tidak bisa menggunakan spatula lagi. Jadi ini harus diadon pakai tangan ya teman-teman, supaya adonnya itu merata sempurna dan bumbunya itu pun nanti meresap secara sempurna ya teman-teman. Resep telur gabus kentang tanpa keju ini rasanya itu sangat enak, tidak jauh rasanya dengan yang pakai keju, beda-beda tipis aja. Dan yang paling enaknya ini resepnya itu simple, praktis, dan dijamin anti gagal. Dan ini menurut saya sangat cocok untuk ide jualan ya teman-teman, karena modalnya sangat ekonomis dan yang pastinya cara masaknya itu, cara buatnya itu sangat gampang dan mudah dan dijamin anti gagal ya teman-teman. Di sini nanti saya akan memberikan bagaimana sih triks dan rahasia supaya kue gabus telur ini bisa renyah, bisa garing, dan tahan lama ya teman-teman. Dan yang pasti ini rasanya nanti maknyos ya teman-teman, karena kita tadi sudah menambahkan bawang putih, roiko, sama garam. Kalau takarannya pas itu dijamin rasanya mantap ya teman-teman. Ini adonannya udah kalis. Tahapan selanjutnya adalah siapkan panci penggorengan dan isi minyak goreng langsung di dalam panci itu ya teman-teman. Jadi minyaknya ini benar-benar masih dingin. Cara membuat adonannya itu supaya bentuknya seperti ini. Jadi adonan telur gabus ini kita ambil sedikit aja teman-teman ya, terus kita pelintir-pelintir di telapak tangan kita. Gak usah ukurannya besar-besar, kecil-kecil aja teman-teman. Kenapa? Supaya nanti dia itu matangnya merata. Karena ini nanti akan mengembang ya teman-teman, bisa sampai 2 kali lipat lebih besar. Jadi ukurannya itu kecil-kecil aja teman-teman, supaya nanti pas matang dia itu cantik bentuknya teman-teman. Jadi gampang ya teman-teman, cara bentuknya itu cuman ambil adonannya sedikit, kita ulenin di tangan, kita gosok-gosok gitu kecil, habis itu kita taruh di minyak yang dingin. Nah ini hasilnya teman-teman, saatnya ini kita goreng. Nah ini selama penggorengan jangan disentuh dulu sebelum 4 menit ya teman-teman, tunggu sampai dalam waktu 4 menit baru adonan bisa kita sentuh, alias kita bolak-balik gitu supaya nggak pada nempel, karena kalau kita aduk sekarang dia hancur. Nah ini contohnya setelah 4 menit ya teman-teman, adonannya bisa baru kita bolak-balikkan supaya tidak pada menempel. Nah kelihatan kan teman-teman, dia itu ukurannya jadi 2 kali lipat lebih besar daripada saat kita tadi masih bentuk ulenannya.
Jadi teman-teman, supaya telur gabus kentang ini bisa garing, bisa renyah, rasanya nikmat, itu masaknya harus dengan api yang kecil. Terus dia tuh matangnya tuh harus benar-benar berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman, bukan berarti warna gosong tapi kuning kecoklatan, jangan sampai ada warna putih-putihnya gitu. Karena kalau masih ada warna putih-putihnya sedikit, itu nanti dia tuh garingnya nggak merata, kayak alot gitu sedikit. Ada yang garingnya, ada alot sedikit. Tapi kalau kita masaknya itu kuningnya merata, coklatnya merata gitu, itu dijamin pasti krenyes garing banget nanti, dan itu bisa awet lama. Jadi teman-teman, ini kan udah mau matang, jadi kalau bisa siapkan 2 panci ya teman-teman, supaya proses masaknya itu tidak lama, supaya kita ini nggak harus menunggu minyaknya dingin dulu baru kita cetak adonan. Jadi kalau kita bisa punya 2 panci penggorengan, kita sambil masak sambil bikin adonan satu lagi di minyak yang dingin. Jadi proses memasaknya itu tidak memakan waktu yang lama teman-teman. Seperti itu tips dan trik dari saya supaya bisa garing, prosesnya cepat, dan yang pasti rasanya nikmat. Bahan-bahan membuat telur gabus ini sangat simpel, ekonomis, dan yang sangat mudah untuk membuatnya, dan ini menurut saya sangat bisa untuk ide jualan, apalagi sebentar lagi kan mau lebaran teman-teman. Ini biasanya diisi di toples ya teman-teman, biasanya ini wajib ada saat lebaran. Jadi teman-teman bisa jualan ini di rumah ya teman-teman, sambil menambah pendapatan penghasilan Anda ya teman-teman, karena ini modalnya nggak banyak dan cara buatnya itu nggak perlu ribet, dan ini modalnya itu sangat ekonomis dan tidak perlu pakai keju. Rasanya itu udah dijamin sangat enak, pasti ketagihan kalau nyicip sekali pasti nggak berhenti, mau pengen lagi. Jadi kalau teman-teman seandainya pengen ditambahin keju juga boleh teman-teman, caranya itu gampang, cuman dikurangin aja takaran tepung tapiokanya menjadi 160 gram, diganti kejunya 40 gram. Atau bisa juga tepung tapiokanya 170 gram, terus kejunya ditambahin 30 gram. Seperti itu ya teman-teman, kalau teman-teman pengen mau ditambahin keju di adonan resep telur gabus kentang ini. Sangat simpel kan teman-teman resepnya, jadi nggak ribet dan gampang, dan ini resep dijamin anti gagal. Jadi teman-teman kalau jualan ini modalnya nggak perlu keluar banyak, dan ini harganya sangat murah meriah, bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, di warung-warung pun bahan ini bisa kita cari ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok buat ide jualan di bulan nanti menjelang lebaran ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa berhasil nanti saat membuat adonannya, sehingga menjadi hasilnya itu renyah, garing, dan tidak gampang melempem. Teman-teman, kan adonannya sampai 3 trip penggorengan gitu. Trip terakhir itu saya kasih pewarna makanan, penasaran gitu kan kalau dikasih pewarna makanan itu warnanya itu awet nggak, agak kegosongan gitu. Nah setelah saya bikin ini kan awalnya tadi warnanya pink, ternyata dia itu jadi kayak pink pucat gitu, jadinya nggak pink menyala gitu. Ternyata menurut saya pribadi lebih bagus pakai yang ori aja, nggak usah kasih pewarna makanan, karena lebih cantik kalau dia itu yang alami aja teman-teman. Ini hanya percobaan saja, tapi teman-teman kalau mau kasih pewarna juga boleh, enggak juga boleh. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah jadi ya teman-teman. Ini jadinya, ini teman-teman yang pink itu tadi banyak diserbu sama anak-anak, jadi warna pink itu tidak banyak sisa lagi teman-teman, cuman yang berwarna ori aja, yang warna coklat kekuningan. Ini teman-teman rasanya sangat garing, enak, nikmat. Silahkan dicoba ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini sangat cocok buat ide usaha, buat cemilan juga sangat cocok. Daripada Anda beli, bagus Anda bikin sendiri, karena caranya itu sangat praktis, simple, bahannya sangat gampang. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.